Pada episode ini, surat wasiat yang telah ditulis oleh Joo Chon-suk telah diumumkan. Joo Chon-suk telah mewariskan seluruh hartanya kepada Do-hee. Namun dengan syarat, Do-hee harus menikah dalam jangka waktu 1 tahun setelah kematiannya. Jika tidak, harta tersebut akan disumbangkan ke Yayasan Kesejahteraan Han Sarang. Semua terkejut atas surat wasiat yang dibuat Joo Chon-suk. Do-hee bertekad akan mengungkap fakta kematian Joo Chon-suk, meskipun dia harus bergandengan dengan iblis. Kemudian, Do-hee menghampiri Jong-gwon. Tak disangka, Do-hee meminta Jong-gwon untuk menikah dengannya. Semua terkejut melihat Do-hee sedang melamar pengawalnya di depan umum. Dan yang lebih mengejutkan, Jong-gwon justru menolak lamarannya. Do-hee merasa malu, kemudian pergi begitu saja. Meski telah menolak Do-hee, Jong-gwon tetap profesional melakukan pengawalan terhadap Do-hee. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Do-hee meminta Jong-gwon untuk melupakan perihal lamarannya. Do-hee beralasan, akhir-akhir ini dia sedang tidak fokus, sehingga melakukan tindakan yang tidak dia sadari. Namun, Jong-gwon tetap tidak peduli dengan sikap manusia yang remeh. Sesampainya di rumah, Do-hee meluapkan kekesalannya atas penolakan yang dilakukan Jong-gwon. Bahkan yang membuatnya semakin kesal, Jong-gwon juga mengatakan tak peduli dengan perasaan Do-hee. Tak lama kemudian, Joo Sok-hun datang mengunjungi Do-hee. Di sana, Do-hee menceritakan bahwa dirinya telah beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan. Selain itu, polisi juga telah menyampaikan penyebab kematian Joo Chon-suk karena efek samping obat, yang dia minum beberapa saat sebelum dia meninggal. Do-hee merasa kematian Joo Chon-suk dilakukan oleh pelaku yang sama. Sok-hun terkejut, dia tak menyangka bibinya telah dibunuh. So-hun meminta Do-hee agar tidak menerima warisan dari Joo Chon-suk, sebab dia khawatir Do-hee bisa semakin dalam bahaya. Namun, Do-hee tetap bertekad untuk menangkap pelakunya. Sok-hun menasihati Do-hee agar tidak mengorbankan masa depannya. Sebab, dia harus menikah agar memenuhi syarat penerimaan ahli waris. Dia tidak ingin Do-hee asal menikah dengan pria yang baru dia kenal seperti Jong-gwon. Do-hee memberitahu Sok-hun, Jong-gwon sudah 2 kali menyelamatkannya. Dia adalah pria yang bisa melindunginya dengan baik. Sok-hun berinisiatif menginap di rumah Do-hee. Dia ingin seperti Jong-gwon yang bisa melindunginya dari penjahat. Namun, Do-hee memintanya untuk pulang. Sebab, dia tak ingin merepotkan Sok-hun. Sok-hun tetap berusaha agar menjadi penyelamat bagi Do-hee. Dia memasukkan nomor handphonenya ke dalam panggilan darurat, agar Do-hee bisa menghubunginya saat dalam bahaya. Do-hee membaca surat terakhir dari Joo Chon-suk. Joo Chon-suk meminta Do-hee untuk tidak meratapi kepergiannya. Sebab, di medan perang tidak boleh ada air mata. Selain itu, Joo Chon-suk juga menjelaskan alasannya memberi syarat agar Do-hee menikah sebelum melanjutkan jabatannya, karena dia ingin ada seseorang yang melindungi Do-hee. Sebab, selama menjabat sebagai komisaris, dia seperti dikelilingi oleh serigala. Kemudian, Do-hee melapor bahwa ada kejanggalan atas meninggalnya Joo Chon-suk. Dia meminta agar jenazah Joo Chon-suk segera diautopsi. Namun, pihak keluarga Joo Chon-suk justru menolaknya. Untuk pertama kalinya, Jong-gwon mengingat tentang masa lalunya saat jadi manusia. Dia merasa khawatir kekuatannya akan benar-benar menghilang dan membuatnya menjadi manusia biasa. Saat perjalanan ke kantor, Jong-gwon meminta agar mereka terus bergandengan. Namun, Do-hee menolak. Dia tidak ingin orang melihatnya bergandengan dengan pria yang sudah menolak lamarannya.
Jongwon kembali tidak bisa menggunakan kekuatannya. Jongwon menyebut dirinya perlu isi daya, agar kekuatannya stabil. Dia meminta agar mereka bergandengan setiap saat. Jika Dohee keberatan, dia tidak akan membantunya mencari pelaku yang membunuh Ju Chon-suk. Dohee dengan terpaksa menyetujui permintaan Jongwon. Sementara itu, Jongwon diajak untuk makan malam bersama. Tak diduga, Jongwon juga mengajak Dohee. Semua merasa canggung atas kehadiran Dohee. Di sana, Jongwon memegang tangan Dohee untuk isi daya kekuatannya. Genggaman tangan Jongwon membuat Dohee berdebar. Dohee berusaha untuk tenang agar karyawannya tidak menyadarinya. Seusai makan malam, mereka kembali bertengkar. Dohee merasa Jongwon terlalu bersikap semaunya. Dia khawatir karyawannya akan bergosip tentang mereka. Jongwon terpaksa pergi meninggalkan Dohee, karena Dohee terus menyalahkan dirinya. Tiba-tiba saja, komplotan rentenir kembali menyerang Jongwon. Jongwon berusaha menyusul Dohee agar bisa menggunakan kekuatannya. Namun, dia sudah dikepung. Di sisi lain, Dohee menghubungi Jongwon untuk kembali dan mengantarnya pulang. Namun, tidak ada jawaban. Jongwon berusaha melawan komplotan tersebut dengan tangan kosong. Sayangnya, Jongwon tak bisa mengalahkan mereka, karena jumlahnya yang cukup banyak. Untungnya, Dohee datang. Dia melawan komplotan tersebut menggunakan alat perlindungannya. Kemudian, Dohee berlari menghampiri Jongwon agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Jongwon segera menyembuhkan lukanya. Dan anehnya, dia justru membuat suasana tegang berubah menjadi meriah. Dia melawan para komplotan menggunakan tarian tango bersama Dohee. Mereka berhasil mengalahkan komplotan tersebut satu persatu. Jongwon terus menatap Dohee. Sepertinya dia mulai menyukainya.